Sesungguhnya menguap itu dari syaitan, karena dia menahannya sedapat mungkin. Kalau kita paksa, dia menutup mulutnya. Di mana dia bisa baik jika paksa apa itu banyak dia dihalapihi, karena syaitan yang terus. Apabila di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah tutup mulutnya, karena pada saat terbuka mulutnya dalam keadaan menguap, karena syaitan yang terus, sesungguhnya syaitan akan masuk pada mulut yang menguap. Di hadis yang lain, jika rasa apa-apa seperti sholat itu pada yang istirahat karena syaitan yang terus. Ya, sama dunia. Apabila orang dalam sholat dia ngantuk, maka dia menguap, maka dia menutup mulutnya. Ya. Jadi menahan semampunya. Yang kedua, meletakkan tangan di mulut, mengeluarkan kalimat ha, itu tak boleh. Ya. Jadi sampai menguap itu tak boleh. Ya. Tidak boleh keluar kalimat ha itu ketika dia menguap. Kemudian ketika masuk di dalam masjid, imam dalam posisi ruku, maka si makmum pastikan sampai di barisan lalu dia ruku. Mulai dengan takbir dulu, Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak perlu berdiri lama-lama, baca selesaikan dulu Al-Fatihah, selesaikan ibtida'nya, tidak. Berdiri, Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak boleh langsung ruku, begitu masuk langsung ruku, belum sampai di barisan dia ruku sudah. Nah, itu terjadi perjalanan Rasul akan semoga Allah menambah kehati-hatianmu, tapi jangan ulangi dari perkara yang itu salah. Ya. Kalau kau dapatkan imam dalam keadaan ruku, maka rukulah. Maka kalau kau dapatkan imam itu ruku, maka kau mendapatkan rakaat tersebut. Jika kita dapatkan rakaat pertama, imam sedang ruku, kita masuk Allah Akbar langsung ruku, kita tidak perlu ulangi lagi rakaat tersebut. Dia tidak baca Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Ada hadis yang mengatakan bacaan imam mengcover bacaan makmum. Itulah buktinya imam benar baca Fatihahnya. Ya, dan dia mengcover bacaan makmum yang ada di belakangnya. Ya. Kalau yang lain itu sunnah. Setelah Al-Fatihah hanya sunnah. Tapi Fatihah sendiri itu wajib. Ya, bahkan rukun. Kemudian makruh hukumnya datang ke masjid sholat berjamaah bagi orang yang habis makan makanan yang berbau, bawang putih, bawang merah, terasi, jengkol, apa lagi? Teh, durian. Nah, semua yang berbau itu tidak boleh dimakan kalau kita sedang pergi sholat. Kalau sudah makan seperti itu, usahakan sikat gigi dulu, pakai Pepsodent, sebagainya, ya, pakai siwak, baru pergi sholat. Karena Rasulullah melarang kita iblis, karena malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia. Saat kita sholat itu 2000 malaikat mengamini kita. Orang yang sholat berjamaah. Nah, itu mendampingi kita di masjid. Apa yang kita minta dalam sholat itu akan ya Allah, wujudkan seluruh apa yang dia minta, ya Allah. Ini kata malaikat. Tapi ketika malaikat itu juga tahan nafas, dan kita nafasnya tidak bagus, tidak sampai gigi baru ke masjid, akhirnya ya kita tidak dapat doanya.
Ya, yang ada orang kiri kanan kita jadi tahan nafas. Ya, gara-gara kita bau mulut bawa ke masjid. Nah, untung kalau dia pakai masker. Kalau dia pakai masker, ya hilanglah baunya itu kan. Cuma masalahnya masker itu di dalam sholat dimakruhkan. Dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melarang kita di dalam sholat menutup mulut. Kalau kondisinya normal, kalau kondisinya tidak normal, masuk kategori darurat. Darurat itu begitu, darurat itu dibolehkan, bahkan yang dilarang pun dibolehkan. Kalau kondisinya darurat, cuma jangan sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat. Akhirnya menggampang-gampangkan. Ya. Kemudian yang ke-21, dimakruhkan sholat sunnah pada saat ngantuk. Jadi kalau lagi ngantuk, ya malah disunahkan tidur sejenak. Jangan keterusan. Tidur sejenak, baru pergi sholat dulu, baru sholat sunnah. Ya. Rasulullah tidak sahadu di sholat itu kalau di antara kalian ada yang ngantuk di dalam sholat, maka hendaklah dia berhenti sholatnya dan tidur sejenak hatta yasbahul sampai rasa kantuknya. Karena sudah sholat, nalahu ya. Kalau ngantuk dia tidak konsentrasi, bisa jadi dia mencelah dirinya sendiri. Orang yang mencelah dirinya sendiri berarti mencelakakan dirinya sendiri, karena mereka di sampingnya mengatakan amin. Itu celakanya aku ingat celaka untuk ini. Maka akhirnya mereka mengatakan amin. Berarti termasuk bahaya orang yang celaka karena itu. Ini bahayanya kalau ngantuk sholat. Ya, apalagi kita orang Indonesia tidak bagus pelafalan lafadznya, ya kita bukan orang Arab. Nanti yang sin bahaya. Shin misalnya Bismillah dengan nama Allah, begitu tiga titiknya Bismillah dengan ciuman Allah, begitu nomor satu titiknya tiga titiknya alif fathah Bismi dengan dosa, Bismillah dengan dosa Allah, Allah berdosa. Ini gara-gara itu. Ya, kalau ngantuk kita makruhkan untuk sholat. Berikutnya hal-hal yang membatalkan sholat, ini penting. Itu tadi masih makruh, ini yang membatalkan. Berbicara, sementara dia sholat dia berbicara, itu sholat tidak boleh berbicara. Rasulullah inna hadhihi sholat la yasbahu ila syai'in min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh ada kata-kata manusia di dalamnya. Inna ma huwa tasbihu, sholat ini dipenuhi dengan tasbih wa takbir dan takbir Quran dan membaca Quran. Ya, oleh karena itu ketika sholat tidak boleh berbahasa Indonesia atau bahasa apapun, ya, kecuali yang sudah disuruh oleh Rasulullah baca Quran, Al-Fatihah misalnya, Subhanallah, Alhamdulillah, ya, kalimat-kalimat seperti itu sesuai dengan yang dituntunkan. Nah, jadi bagaimana kalau kita berdoa dalam sholat? Boleh, tapi dengan catatan tidak melafazkan. Misalnya kita sudah Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi, justru disunnah melafazkan. Tidak apa-apa kedengaran orang Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi, kedengaran orang sampai tidak apa-apa. Maka dia terus keras dengan
mengganggu orang. Ya, justru disunahkan mendengarkan diri sendiri membaca lafaz-lafaz tasbih itu subhanallah. Disunahkan melakukan. Tapi setelah selesai satu, setelah itu kita tutup mulut kita lalu bicara kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Silakan, boleh pakai bahasa Mandar, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Madura, Madura dan lain sebagainya, bahasa apapun. Karena Allah itu Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Dengan catatan tidak boleh dilafadzkan. Ketika dilafadzkan batal sholatnya. Nah itu. Ya sampai subhanallah dan ya Allah banyak sekali takbir ya Allah. Tolong lepaskan takbir ya Allah. Sudah batal sholatnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh dilafadzkan. Ya. Kalau dia dimasukkan dalam hati tidak terlafadzkan, tidak ada yang mendengarkan, kita tidak mendengarkan kalimat itu, sah sholatnya. Karena Rasulullah Allah suruh kita wasjudah waqtari, sujudlah dan mendekatkan diri kepada Aku. Rasulullah SAW memberikan penafsiran dari kalimat waqtari itu, faktiru bihadulah, perbanyak doa di saat kamu sujud. Karena orang yang sedang sujud itu sedang Allah terima doanya. Birrafi, doa sambil angkat tangan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi ini birrafi dengan mengangkat tangan. Ada doa bidiri rafi, doa. Ada orang kunut di depan, dia kebetulan aliran yang tidak kunut, dia baca dalam hati amin, hatinya dia amin, amin. Dia tidak angkat tangan, tapi dia ikut amin, amin, amin. Dia masuk dalam kategori itu. Walaupun dari akal dia, kalau dia angkat tangan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Karena imam itu diangkat untuk dicontohi. Ketika dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala sunnah dari imam pengikutan kepada imam. Karena imam itu innama ju'ila imam wa yu'tamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti, kata Rasul. Jika kita tidak ikuti, dia angkat tangan, kita tidak angkat tangan, kita ketinggalan satu pahala sunnah. Tapi salatnya, ya mereka bahasa salatnya, salatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, doa bisujudi, doa dalam keadaan sujud. Doa dalam keadaan sujud itu tentu memuji dulu kepada Allah, bertasbih dulu kepada Allah. Selesai itu tutup mulut, hati yang berbicara. Biduni kalamin, tanpa ada perkataan sedikit pun yang terdengarkan. Yang adalah munajat Rabbihi, bahasa hati yang bermunajat kepada Tuhannya. Ya, itu namanya bahasa munajat, doa ma'al munajat, doa serta dengan munajat. Yang bisa membatalkan sholat adalah terlalu banyak kerjaan di luar sholat. Sementara sholat dia lidahnya kiri kanan, dia kiri kanan pipinya karena masih ada sisi selang kanan di mulutnya. Ya. Nah itu membatalkan sholat itu. Makanya disuruh kita kalau selesai makan bersiwak dulu atau bersikat gigi dulu sebelum pergi sholat supaya tidak batal sholatnya. Nah ini tidak kita sertai karena itu sudah membatalkan sholat. Kemudian yang kedua
tertawa dengan suara yang terdengar oleh si pelaku sendiri atau orang di dalam sholat. Ada sesuatu yang misalnya ada salah gerak imam, ada kesalahan gerakan imam, atau sesama makmum ada gerak, tiba-tiba ada salah satu makmum yang kentut misalnya, kedengaran kentutnya, terus kiri kanan dia ketawa, maka yang ketawa kedua orang di samping kirinya itu juga batas sholatnya. Ya sampai terjadi sama kita ya. Apalagi kalau imamnya yang kentut, waduh, bisa heboh satu masjid itu. Ya. Bagaimana kalau imamnya kentut? Imam yang kentut jelas batal sholatnya dan dia tunjuk salah seorang di antara orang yang ada di belakangnya, menyebutkan namanya, gantikan saya tadi. Dia kode, gantikan saya tadi, baru dia keluar. Itu sebabnya di dekat ruangan imam ada jalan keluar. Untuk keluar dari imam. Nanti imamnya jangan lagi masuk sini, keluar dari belakang. Karena dia sudah tergantikan oleh naibul imam, wakil imamnya. Nah, dalam melangkah menuju ke tempat imam, tidak boleh melangkah seperti jalan kaki. Ini banyak saya lihat di beberapa tempat, ya, berjalan kaki di dalam sholat itu bukan sholat. Tidak boleh jalan kaki dalam sholat. Jadi kalau kita menggantikan makmum di situ, dia gantikan di situ. Jadi saya coba ya. Jadi hitungannya 1, 2, 3. Tuh. Tidak boleh. Wah, itu jalan ke pasar namanya itu. Ya, tidak sama jalannya orang ke pasar dengan menggantikan imam. Kenapa begitu? Karena diizinkan di dalam gerakan sholat itu cuma 3 kali bergerak setiap rakaat. Begitu. Yang ketiga dan keempat, tidak boleh makan dan minum di dalam sholat. Tidak. Ya, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela. Jadi bagaimana kalau ada masih sisa makanan? Keluarkan dan kita bilang sholat. Itu pun sudah dapat makruhnya sholat, tapi dia belum batal. Tapi kalau dia keluar gambarnya pelan, bagaimana dengan dahak? Ini dahak tidak bisa dia ketelan, bukan sengaja, bukan dia ketelan sendiri. Itu uzur. Ya, itu uzur. Tapi kalau dia sengaja menelannya, sengaja pelan, ya, itu tidak. Membuka aurat. Cuma yang jadi masalah, begitu dia sujud kelihatan buli-bulinya di mana. Terjadi, dia terjadi itu. Nah, itu batal sholatnya. Maka kalau pergi sholat, ya pakailah baju yang pantas, yang membuat aurat kita tertutup, karena tujuannya baju dipakai adalah menutup aurat. Nah, kalau dia sujud kelihatan buli-bulinya, itu tidak sah sholatnya. Karena buli-bulinya itu masuk kategori aurat. Sedangkan bagaimana kalau orang sementara sholat dia pakai sarung terus terjatuh sarungnya? Tidak sengaja, ya ulangi sholatnya. Mengulangi kembali, takbiratul ihram. Yang keenam, menyimpang terlalu banyak dari arah kiblat. Kiblatnya di barat, dia menghadapnya ke selatan atau ke utara. Tapi kalau dia masih tetap menghadap ke arah barat, cuma melenceng sedikit, tidak masalah. Ya. Nah,
melakukan gerakan yang cukup banyak dan secara berturut-turut tanpa ada keperluan. Nah ini nggak sekali tangannya sementara dia sholat, nggak bisa dia tahan. Terpaksa dia garuk, tapi cara menggaruknya bukan saja. Jangan, batal itu, ya. Lehernya gatal, nggak bisa dia tahan, dia garuk. Boleh. Tapi kalau dia lebih 3 kali, sudah. Maka harus tahu ilmunya, ya. Karena dalam sholat tidak boleh 3 kali. Gerakannya bukan gerakan yang syar'i. Kalau rukuk sujud itu kan gerakan syar'i namanya. Ya, kita lihat ada nyamuk, sudah nancap dia. Ini jangan. Ya, ini. Jangan dipukul. Kalau sementara sholat, batal sholat 3 kali. Kalau cuma 1 kali, belum. Ya. Berikutnya batal wudhunya sudah pasti. Jadi kalau batal wudhu, jangan tahan. Makruh hukumnya menahan. Ketika nanti sholatnya pada apa? Ya, pergi saja berak, pergi saja kencing, setelah itu pulang sholat berjamaah. Kalau sudah selesai jamaah, masuk ke masjid ternyata sudah selesai sholat berjamaah, minta salah seorang jamaah itu untuk menemani anda sholat berjamaah. Walaupun dia sudah sholat berjamaah, boleh menemani. Posisi sholatnya orang yang menemani orang yang berjamaah ini hukumnya nilainya sunnah. Ya, jadi akhirnya para sholat sunnah. Dalam hadis orang yang berhadas sampai dia berwudu, dia harus wudu. Di hadis yang lain, lalu baru sholat menjadi tahurin, tidak diterima sholatnya kecuali dalam keadaan bersih. Jika orang yang tidak bersih dari hadas besar atau kecil, tidak bisa melakukan sholat atau batal sholatnya. Nah, kedua hal ini perlu kita pahami dalam sholat kita. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan sedikit. Ketika di sunnah kemarin, ini saya selalu ulangi supaya kita sempurna sholatnya. Apa itu? Yang terakhir yang kita sampaikan kemarin. Sebelum menoleh ke kiri dan ke kanan, ini kembali ya. Sebelum menoleh ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berniat untuk keluar dari sholat yang sedang kita kerjakan dan berniat mensalami orang Islam yang ada di dan kita beserta mereka. Paham maksud saya? Kita sholat, pada saat sholat kan berniat memulai. Sesuatu yang dimulai pasti diakhiri. Nah, karena kita memulai, kita mengakhiri. Betul? Sengaja saya memulai sholat Isya 4 rakaat karena Allah Akbar. Itu kan niatnya dalam hati kan? Karena niat itu cuma 2 syaratnya. Menyebutkan apa yang diniatkan dan karena Allah. Jika Anda katakan saya sholat
Isa karena Allah sudah sah. Kita sudah menyebutkan nama sholat Isya-nya dan karena Allah sudah selesai. Bagaimana kalau melakukan usolli fardhu sholat dhuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar? Apakah itu niat? Jawabannya itu bukan niat. Itu adalah lafaz niat. Bolehkah lafaz niat diperdengarkan? Tiga mazhab mengatakan haram hukumnya memperdengarkan lafaz niat. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan boleh lafaz niat itu diperdengarkan kalau tujuannya mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Makanya di pesantren sering dilafazkan ini ya karena itu dalam posisi bertanya. Tapi kalau sudah dalam posisi praktek itu sudah afdalnya tidak dilafazkan. Ya, Syaiban mengatakan tidak layak orang yang berniat memperdengarkan niatnya karena itu pertama mengundang riya, bisa jadi syirik dan bisa kunjungan. Ya. Maka hindari itu semua. Maka kalau sudah niatnya tidak memulai dalam hati sengaja saya mulai sholat Isya karena Allah, Allahu Akbar, maka tentu sesuatu yang dimulai ada akhirnya. Maka di saat mengakhiri sengaja saya keluar atau sengaja saya mengakhiri sholat Isya saya dan memberi salam kepada orang Islam yang ada di kiri dan kananku serta para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sebelum mengucapkan salam. Dalam hati tapi jangan dilafazkan itu, atau semua tidak dilafazkan. Hanya dalam hati. Ya, di sini kata berniat untuk keluar dari sholat dengan selamat seraya mengucapkan salam kepada malaikat dan hadirin. Hadis ini ada hadisnya, hadis ke-99 dalam hadis Muslim nomor 431. Ya. Alaman tu'minu bi'idikum karena asnamul khairu sumsen innama yakfi ahadukum ayyada ayadahu ala fahdihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Jadi Rasul katakan kalau dalam tahiyat sunnah menggerakkan tangan itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu sunnah. Ya. Cara memegangnya adalah dengan cara seperti yang kemarin kita sudah bahas. Kelingking dengan jari itu dirapatkan di sini. Kemudian jari tengah dikasih ketemu dengan ibu jari seperti ini. Nah, sehingga membentuk seperti ini. Ini yang ada dalam hadis, membentuk seperti ini. Kemudian bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia bergerak. Jadi bukan menggerakkannya begitu terus. Ini salah paham terhadap hadis. Sahabat bercerita adalah Rasulullah SAW menggerakkan tangan saat bertasyahud. Nah, ditafsirkan oleh orang yang mungkin kurang bagus bahasa Arabnya, dikiranya di hadis ini dikatakan karena yuhadriku ada menggerakkan tangannya, itu menunjukkan satu kali gerakan. Tapi dia menerjemahkan menggerak-gerakkan tangannya. Pada arti
sebenarnya yang benar kalimatnya adalah menggerakkan tangannya, menggerakkan telunjuknya. Tapi dia terjemahkan menggerak-gerakkan telunjuknya. Nah, karena dia memberikan pengajian menggerak-gerakkan telunjuknya, akhirnya jamaahnya menggerak-gerakkan seluruh telunjuknya begini. Padahal hadis itu katakan karena yuharriku. Yuharrik itu adalah menggerakkan satu kali, ya bukan berkali-kali. Tapi dia terjemahkan menggerak-gerakkan. Akhirnya, ya begini cara menafsirkannya menggerak-gerakkan itu begini terus. Akhirnya orang yang tidak terbiasa di samping kiri kanannya ikut terganggu. Orang, kenapa? Ya, karena salah paham terhadap terjemahan hadis. Ya. Ada juga yang mengatakan gerakan satu kali begitu, tapi dia saking konsentrasinya sampai dia bergetar. Ya, konsentrasinya sehingga bergetar. Itu juga ada. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat dikatakan sah salatnya manakala terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Terus ada yang dikatakan sempurna dan melaksanakan sholat itu yang bagaimana Ustaz? Oh, ini yang kita sudah bahas selama ini, bahas rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Kalau terpenuhi semua itu sempurna. Setelah Ustaz semuanya. Bilang kita melaksanakan sholat, artinya kan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah, terucapkannya kalimat syahadat. Mana kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi dalam persaksian kita itu misalnya antara kita ucapkan, bagaimana dengan sholat kita itu Ustaz? Diterima sholatnya, dihitung oleh Allah itu syariahnya, gerakannya apa yang dilaksanakan di situ. Mengenai masalah batin kita hanya Allah yang tahu. Pikiran, perasaan hati kita hanya Allah yang tahu. Jadi yang dihitung itu adalah secara fikih syariahnya, ya. Karena yang dinilai oleh Allah amal ibadah. Adapun hati, pikiran dan perasaan itu menambah nilai. Menambah nilai. Tapi sahnya adalah gerakan dan ucapan. Makanya dapat sholat itu suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan. Kalau ucapan dan gerakan itu sesuai dengan syariat, sah sholatnya. Ya. Tapi gimana dengan sempurnanya? Ya, setiap orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang sempurna mungkin kalau Nabi Muhammad mungkin 100%, Abu Bakar mungkin turun ke 90, dan sahabat-sahabat mungkin 90 nilainya. Kalau kita ini mungkin nilainya tinggal 70, alhamdulillah tercapai. Ya. Bagaimana kita meningkatkan tiap hari? Jadi 71, 72, 73, 74. Naik grafiknya tiap hari. Hal itu tentunya ya usaha dari kita masing-masing. Ya. Maka kita berkata kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi Allah mengakui itu bahwa kita ini makhluk lemah, istimewa kita, kemampuan kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka nilai manusia itu di mata Allah berdasarkan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya yang paling melaksanakan perintah Allah, yang paling menjauhi larangan Allah, dan yang paling mempertahankan imannya. Itu. Sejauh mana kita mempertahankan iman kita, sejauh mana kita meningkatkan ibadah kita, sejauh mana kita menjauhi seluruh larangan Allah, itulah nilai kita di mata Allah. Itulah kualitas kita di mata Allah. Jadi Allah tidak nilai kita berdasarkan harta kita, pangkat kita, jabatan kita, bukan itu nilai Allah. Tapi ini adalah amalan kita.
Dalam amalan itu, apa kita mengerjakannya semata-mata karena Allah atau tidak? Nah, ini akan dinilai. Nah, setiap kita tiap hari ini harus meningkat keikhlasannya kepada Allah itu meningkat. Kita latih pikiran kita. Ya, bagaimana dia bisa connect dengan hati, pikiran, perasaan kita tadi. Itu dilatih. Cara melatihnya perbanyak salat, perbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, kalau langsung mau terus bersatu ucapan, pikiran, perasaan dalam satu kalimat ya tidak bisa. Ya, harus ada usaha. Itu sebabnya Rasul mengajarkan kita doa setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa doa ini harus diucapkan? Karena kita ini makhluk lemah, tanpa bantuan Allah kita menjadi orang-orang yang lalai. Maka Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ala dzikrika, supaya lidahku ini, pikiranku ini, perasaanku ini selalu mengingat kepadamu. Wa syukrika, supaya ini, pikiranku ini, pendengaranku ini selalu mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan bantu aku ya Allah supaya tiap hari nilai ibadah saya itu semakin bagus, menanjak kualitasnya. Ini kita minta, karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa. Jadi kita perbanyak dulu sholat sunnahnya, ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah, ya. Karena usaha kita ini mencintai Allah dengan amal ibadah yang begitu banyak, yang begitu ikhlas, akhirnya Allah berikan kecintaannya kepada kita. Kalau sudah Allah yang mencintai seorang hamba, sudah aman sudah. Dia akan merasakan nikmatnya kehidupan ini. Walaupun kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, dia merasa nikmat hidup ini. Kenapa? Karena bersama dengan sang pemberi nikmat. Mungkin saja orang itu banyak hartanya, tinggi pangkatnya, dia tidak menikmati apa yang dia miliki. Kenapa? Dia jauh dari yang memberikan kenikmatan. Ada orang tersiksa dengan hartanya. Ya, ada pertanyaan. Kalau lafaz takbir, ada Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, bagaimana? Nah, itu logatannya. Yang penting maksudnya dia akbar. Ya, berarti akbar. Nah, itu selama dia tidak ada niat-niat yang lain, hanya berdasarkan logat, sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca majriha, majriha, majruha, itu berdasarkan logat. Quran itu turun dalam 7 bahasa. Ya, tergantung niatnya. Kalau Allahu Akbar yang dimaksud Allah Maha Besar, selesai. Allahu Akbar yang dimaksud Akbar itu adalah Akbar, pengucapannya yang berbeda, tidak ada masalah. Karena itu adalah logat. Ya, cuma kita harus belajar bahasa yang benar. Nah, jangan membiarkan diri kita salah terus. Ya, misalnya. Ya kita maaf saja logat-logat kita orang Indonesia karena kita bukan orang Arab ya banyak kesalahan. Nah, makanya kita harus belajar. Ya. Nah, misalnya yang azan yang orang azan ini karena didengarkan oleh orang luar semua, nah itu perbaiki asalnya. Misalnya kalimat akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Karena tidak panjang banyak, tidak boleh panjang banyak. Akbar itu artinya maha besar. Dan kalau akbar jembatan, masa Allah jadi jembatan?
hati apa? Tidak boleh itu. Jadi ya sesuaikanlah apa tulisannya. Jangan dipanjangkan banyak. Allahu Akbar. Ya. Benar pertamanya, keduanya salah. Ya. Saya kembali masalah wudhu lagi, masalah wudhu. Iya. Itu kalau kita baru wudhu itu pakai gayung, berarti yang dari bak mandi kita ambil. Katanya orang itu kalau kita gayung pakai katanya air mustama, dan cukup 20 lah. Kalau gayungnya setelah kita cuci tangan, makanya disunahkan dicuci dulu tangan sampai bersih. Ya. Kalau tangan ini sudah bersih, maka tidak ada lagi mustahab. Ya. Dalam Al Syafi'i dikenal istilah air 2 pula. Ya, air 2 pula harus lebih dari 2 pula. Itu yang dipakai kalau memang tujuannya mencelupkan tangan di situ harus 2 pula atau 1 drum. Dan 1 drum penuh itu mencukupi 2 pula namanya. Ya. Tapi kalau dia pakai gayung, tidak perlu ada persyaratan itu. Yang penting air ini tidak terbercik ke air yang tidak cukup tadi. Misalnya ambil gayung diambil kemudian cuci tangan. Jangan kasih masuk tangannya di gayung itu tidak boleh. Dalam masuk sendiri. Kalau masuk meneliti boleh saja kasih masuk tangannya di gayung itu kalau bersih tangannya. Pakai masak meneliti. Tapi kalau Anda pakai masak sendiri, ya mustahil. Kalau kasih masuk tangannya di gayung itu tadi. Tapi kalau dari gayung itu dituangkan, dipakai dan jadi tergantung caranya dan pakai masak apa. Dari yang penting cara wudhunya benar. Jadi disunahkan ketika berwudhu kembali lagi kita duduk. Satu lagi Ustaz. Pernah terjadi saya dulu waktu zaman bahagia lagi. Begini di waktu baca Fatihah, saya baca katanya itu bagaimana? Ya. Waktu berdiri, waktu untuk saatnya baca Fatihah, kita atahiyat ini. Bagaimana itu sholat dulu? Ya, karena Anda tahu Allah maafkan Anda tidak tahu. Karena dulu bukan sekarang yang dihidupnya sekarang. Jangan lakukan sekarang. Maka sholatnya kalau sekarang. Motivasi. Amin. Alhamdulillah.